Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 3 Jumadil Ula 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbatil muslimun, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam bab yang keempat dari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid, yaitu babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah kepada kewajiban berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Pendalilan dari ayat ini adalah bahwa jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mendakwahkan tauhid kepada manusia. Maka siapa saja yang berdakwah kepada tauhid,
mengajak manusia untuk menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pendalilan dari ayat ini adalah ketika Allah berfirman, ad'u ilallah ala basirah. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan. Maka dakwah yang dipuji adalah dakwah yang di atas ilmu pengetahuan, dan tidak ada ilmu pengetahuan yang paling agung daripada berdakwah kepada tauhid. Sedangkan dakwah yang tercela adalah dakwah yang tidak ada di dalamnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas dalil yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada kepada penduduk Yaman, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadata an la ilaha illallah, wa fi riwayah ila an yuwahhidullah, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna allaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna allaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim, fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, akhrajahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Maka jadilah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mentaatimu akan hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu di setiap hari dan malam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin ini. Baik. Kemudian kita baca lanjutan dari apa yang disebutkan oleh penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qauluhu fa'a'limhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwa beritahukanlah kepada mereka setelah mereka bersyahadat 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat dan mereka mentaati akan hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sebuah sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Kemudian penulis kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, fihi dalilun ala anna zakata aujabul arkan ba'da salawat. Di dalam hal ini terdapat dalil bahwa zakat adalah rukun yang paling wajib setelah mendirikan sholat 5 waktu. Wa annaha tu'khadhu minal aghniya,
wa tusrafu ilal fuqara, dan bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Wa innama khassan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-fuqara'a li'anna haqqahum fi zakati akadu min haqqi baqiyatil asnafits tsamaniyah. Karena hak orang-orang fakir di dalam harta zakat lebih ditekankan dari hak yang tersisa dari 8 orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Baik, kita bahas paragraf ini dulu. Tadi penulis mengatakan bahwasanya di dalam perkataan ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwa zakat adalah rukun paling wajib setelah mengerjakan sholat 5 waktu. Dan ini adalah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim yang mempunyai harta sampai nisab, batasan terendah dari mengeluarkan zakat. Kemudian ahibbatil muslimun afanillah wa iyyakum, dan harta zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya. Jadi tidak semua kaum muslimin diambil harta zakatnya, tetapi orang-orang yang kaya. Siapa mereka? Orang Islam, kemudian merdeka, yaitu bukan budak, kemudian memiliki harta sampai nisab. Harta sampai nisab maksudnya adalah harta yang mencapai batasan terendah yang sudah ditentukan oleh syariat Islam untuk diwajibkan diambil darinya harta zakat. Kemudian harta tersebut dimiliki selama 1 tahun. Kemudian harta tersebut dimiliki secara sempurna, bukan harta orang lain atau bukan harta piutang yang belum dibayar dan semisalnya. Kemudian diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang fakir. Di situ Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang fakir. Kenapa dikhususkan oleh Rasulullah SAW orang-orang fakir? Padahal orang-orang yang berhak menerima harta zakat ada 8. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardhatan minallah. Sesungguhnya zakat diberikan kepada orang fakir, miskin, amil zakat, dan orang yang mu'allaf, diikat hatinya. Kemudian orang yang terlilit hutang, budak yang ingin memerdekakan dirinya, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal. Maka itulah 8 orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Nah, di dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan hanya orang miskin, orang fakir. Siapa itu orang fakir? Orang yang tidak memiliki penghasilan untuk keperluan hidupnya, atau orang yang memiliki penghasilan akan tetapi tidak tidak mencukupi setengah dari keperluan hidupnya, Nah, ini ahibati al-muslimun a'afanillah wa iyyakum. Baik. Kemudian ahibati fillah a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Penulis kemudian mengatakan wa fihi annal imama huwa alladhi yatawalla qabdha zakati wa sarfaha imma binafsihi aw naibihi faman imtana'a min adaiha ilaihi
ukhidat minhu qahran. Di dalam hadis tadi juga terdapat pelajaran bahwa pemimpin yang berhak untuk mengambil harta zakat dan membagikannya, baik dia sendiri yang membagikannya ataupun wakilnya ataupun petugasnya, maka siapa yang menahan dari menunaikan zakat, diambil darinya harta zakat dengan paksa. Diambil darinya harta zakat dengan paksa. Nah, kemudian ahibatil muslimun, afanillahu iyyakum, lalu setelah itu penulis mengatakan wa fil hadithi dalilun ala annahu yakfi ikhrajuz zakati fi sinfin wahid kama huwa madhhabu Malikin wa Ahmad rahimahumallahu taala. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa cukup mengeluarkan zakat kepada satu bagian dari 8 bagian orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala. Artinya begini, orang yang berhak dapat harta zakat itu kan 8 orang. Fakir, miskin, amil zakat, orang yang mu'allaf hatinya, orang yang terlilit hutang, yang ingin memerdekakan, yang ingin budak yang ingin memerdekakan dirinya, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang berkehabisan bekal di jalan. Maka 8 orang ini. Nah, apabila saya misalkan ingin mengeluarkan zakat, maka saya hanya memberikan kepada orang fakir saja, maka boleh. 1 orang saja juga boleh. Atau saya bagi-bagikan kepada 8 orang itu, 8 bagian ini, 8 kelompok ini, maka ini juga diperbolehkan. Ya, dari 8 itu ada berpuluhan orang, saya bagi-bagikan, juga diperbolehkan. Nah, itu cara mengeluarkan harta zakat. Jadi, misalkan saya harta zakat saya 1.500.000, saya berikan kepada seorang saja dari fakir miskin, boleh. Atau saya berikan kepada beberapa orang fakir, boleh. Saya bagi-bagi berarti 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, boleh. Atau saya bagi menjadi 8 bagian sesuai dengan yang berhak menerima harta zakat. Ya, ini juga diperbolehkan. Seperti misalkan saya bagi kepada orang fakir 100.000, orang miskin 100.000, orang mu'alaf hatinya 100.000, orang yang amil zakat 100.000, dan seterusnya, diperbolehkan caranya seperti itu. Ya. Tetapi mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala, mereka berdua berpendapat bahwa boleh dan cukup dan sah kalau zakat diberikan kepada salah satu kelompok dari 8 kelompok tersebut. Dan meskipun diberikan kepada hanya 1 orang, diperbolehkan. Dan di sini harus diperhatikan, kalau kita perhatikan ayat tadi tentang yang berhak menerima harta zakat, kan ada 8 bagian manusia. Fakir, miskin, mu'alaf hatinya, dan juga amil zakat. Maka ini 4 pertama ini orang diberikan tanpa hitungan, tidak mengapa. Fakir diberikan seberapa, miskin diberikan seberapa, orang mu'alaf diberikan seberapa, orang yang amil zakat diberikan seberapa, tanpa hitungan tidak mengapa. Nah, adapun yang ini, orang yang terlilit hutang, budak yang ingin memerdekakan dirinya, kemudian setelah itu orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian orang yang kehabisan bekal, ini sesuai dengan keperluannya, diberikan sesuai dengan keperluannya, ya, diberikan sesuai dengan keperluannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid berkata, wa fihi annahu la yajuzu daf'uha ila ghani wala ila kafirin ghairal mu'allaf, wa anna zakata
wajibatun fi malis sabi wal majnun kama huwa qaulul jumhuri li'umumil hadithi. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa tidak diperbolehkan memberikan harta zakat kepada orang kaya. Ya, nggak boleh berikan harta zakat kepada orang kaya. Karena zakat itu untuk menolong, sedangkan orang kaya tidak perlu untuk mendapatkan pertolongan karena dia sudah berlebihan harta. Kemudian orang kaya yang wajib memberikan harta zakatnya ya kepada yang miskin. Kemudian juga tidak boleh diberikan harta zakat kepada orang yang kafir, yang tidak mu'allaf. Nah, apa arti mu'allaf? Mu'allaf ini ada berbagai macam arti. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam, dan itu yang sering dipahami oleh sebagian orang. Bahwasanya mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam, orang kafir yang baru masuk Islam. Ada lagi arti mu'allaf, orang kafir tetap di atas kekufurannya, ya. Kemudian kita ingin eratkan hatinya dengan Islam sehingga imma dia mau bisa masuk Islam ataupun dia tidak mengganggu kaum muslimin. Maka pada saat itu diberikan harta zakat. Nah, makanya disebutkan di sini tidak juga diberikan kepada orang kafir yang bukan mu'allaf. Yang bukan mu'allaf maksudnya yang belum masuk Islam, ataupun yang bukan mu'allaf maksudnya adalah yang tidak ingin dieratkan hatinya dengan kaum muslimin. Nah, seperti itu. Baik dia diharapkan masuk Islam atau tidak diharapkan. Yang penting kita memberikan harta zakat kepada orang kafir ini sehingga tidak mengganggu kaum muslimin. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Nah, ini patut diperhatikan bahwa zakat itu diwajibkan pada harta meskipun yang memiliki harta itu anak kecil belum baligh. Atau meskipun yang memiliki harta tersebut orang gila, orang yang sudah pikun, hilang akalnya. Maka jika ada hartanya dan dia Islam, merdeka, hartanya sampai nisab, melalui 1 tahun, dan hartanya dimiliki secara sempurna, wajib zakat. Meskipun dia tidak baligh, tidak berakal. Nah, ini patut diperhatikan ya. Sebagaimana ini adalah pendapat jumhur, yaitu mayoritas para ulama berdasarkan keumuman hadis. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, "Qultu wal faqiru idza ufrida fil lafzi tanawala al-miskin wa bil aks kana dhairihi kama qarrarahu Syekhul Islam." Yang artinya yang namanya orang fakir jika disebutkan secara tersendiri maka dia maksudnya juga orang miskin. Ya, dan juga disebutkan begitu. Kalau orang miskin disebutkan sendiri, maka dia maksudnya juga orang fakir. Ya, dan di dalam bahasa Arab banyak seperti itu, seperti iman dan Islam. Kalau iman saja disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maka ini masuk ke dalamnya adalah iman dan Islam. Kalau seandainya disebutkan orang Islam saja, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan secara menyeluruh. Islam saja, maksudnya di sini adalah Islam dan iman. Tapi kalau disebutkan dua-duanya secara bersamaan, maka Islam dan iman beda maknanya. Islam amalan lahiriah, iman amalan hati. Begitu juga fakir dan miskin. Kalau disebutkan fakir juga, maka masuk ke dalamnya miskin dan juga fakir. Beda dengan miskin juga seperti itu. Kalau disebutkan miskin saja masuk ke dalamnya fakir dan miskin. Kalau seandainya disebutkan dua-duanya secara bersamaan maka beda artinya. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Ya, miskin orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi seluruh keperluannya. Atau fakir adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi setengah dari keperluannya. Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi seluruh keperluannya. Nah, ini
Baik. Qauluhu wa iyyaka wa karaima amwalihim binasbi karaima ala tahdhir jam'u karimah. Qala sahibul matali' hiya al-jami'ah lil kamalil mumkin fi haqqiha min ghazarati laban wa jamali surah wa kathrati lahmin wa sub dzakarahu an-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian setelah Rasulullah SAW tadi bersabda, beritahukanlah kepada mereka bahwa kewajiban Allah mewajibkan atas mereka diambil harta zakat mereka dan dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Lalu setelah itu baru jauhi oleh engkau wahai Mu'adz bin Jabal harta-harta yang mereka muliakan. Jadi ketika mengambil harta zakat, jauhi harta-harta yang mereka muliakan. Ya. Kemudian disebutkan di sini oleh sahib al-Matali', saya tidak tahu ini kitab apa ya, tetapi disebutkan di sini bahwa ia adalah mencakup untuk kesempurnaan yang mungkin pada haknya, yaitu berupa kambing yang banyak susunya, atau kambing yang bagus rupanya, atau kambing yang banyak daging dan juga wolnya. Nah, ini yang dimaksud jauhi harta-harta yang seperti ini. Ya, karena kan pada kambing, pada sapi, pada unta ada harta zakat. Maka kalau seandainya mengambil harta zakat dari orang-orang kaya, jauhi harta-harta yang dimuliakan oleh pemiliknya, yaitu harta yang dianggap sempurna oleh pemiliknya, seperti hewan kambing atau sapi atau unta yang banyak susunya, yang bagus rupanya, yang banyak dagingnya atau wolnya. Nah, ini harus dijauhi ya. Qultu wa hiya khiyarul mal wa anfasuha wa aktsaruhu thamanan. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, yang dimaksud dengan karaima amwalihim, harta-harta yang mulia dari orang-orang kaya, maksudnya adalah harta yang paling baik, paling berharga dan paling banyak harganya. Nah, maka ini jangan diambil. Baik. Ahibatul muslimun, a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Lanjut, wa fihi annahu yahrumu 'alal 'amili fi zakati akhdhu kara'imil mal wa yahrumu 'ala sahibil mali ikhraju syiraril mal bal yukhrijul wasata fa in tabat nafsuhu bil karimati jaza. Artinya, dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa diharamkan bagi petugas zakat untuk mengambil harta-harta yang dianggap berharga oleh pemiliknya, ya. Kemudian diharamkan bagi pemilik harta untuk mengeluarkan harta-harta yang buruk, tetapi mengeluarkan yang pertengahan. Jika dirinya merasa nyaman, maka dia boleh mengeluarkan harta-harta yang mulia. Nah, kemudian setelah itu di dalam hadis disebutkan wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi. Kenapa disebutkan tentang doa orang yang terzalimi di sini? Karena kan habis mengambil harta orang-orang kaya, khawatirnya mereka merasa terzalimi. Ya, maka jauhilah doanya orang-orang yang terzalimi. Ai ij'al bainaka wa bainahu wiqayatan bil adli wa tarki dzulm wa hadhanil amrani yaqiyani min man ruziqahuma min jami'i syurur dunya wa ukhra. Maksudnya adalah jadikan antara engkau dan doa orang yang terzalimi tersebut pembatas dengan cara berbuat adil, ya, dan tidak menzalimi kepada orang-orang yang diambil hartanya sebagai harta zakat. Dan dua perkara ini, berbuat adil, tidak menzalimi, adalah menjaga siapa yang diberikan rezeki dari keduanya dari keburukan dunia dan akhirat.
Ini bagi petugas zakat, ya, jangan bermudah-mudah untuk mengambil harta yang disukai oleh pemilik harta zakat. Nah, jadi cari yang pertengahan, ya, yang mana pemilik harta zakat tersebut mereka nyaman, tenang mengeluarkan hartanya. Baik. Kemudian ahibatil muslimun, afanillahu iyyakum, kita lanjut. Wa fihi tanbihun ala tahdhir min jami'i anwa'idh dhulm. Di dalam hadis ini juga terdapat peringatan keras untuk menjauhi seluruh macam kezaliman. Termasuk kezaliman adalah mengambil harta orang-orang yang diwajibkan zakat atas mereka, dan yang diambil adalah harta yang berharga bagi pemiliknya. Ini kezaliman. Kemudian lanjut, qauluhu fa innahu aisyan laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maksudnya adalah sesungguhnya doa yang orang yang terzalimi tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadhil jumlatu mufassiratun li dhamiri sya'an. Ai fa inna la tahjibu 'anillah fayaqbaluha. Ini kalimat menjelaskan tentang apa yang tersembunyi dari keadaan. Maksudnya adalah bahwa doa orang yang terzalimi maka tidak akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengabulkan. Tidak akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, wa fil hadithi aidan qabulu khabaril wahidi al-adl. Yang artinya di dalam hadis ini juga terdapat diterimanya hadis dari satu orang yang dia itu adalah seorang yang adil. Artinya orang yang bagus akidahnya, bagus akhlaknya, ya, bagus akidahnya dan bagus akhlaknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan wa wujubul amali bihi, dan wajib untuk mengamalkannya. Wajib untuk mengamalkannya. Artinya meskipun itu adalah berita dari satu orang, maka tetap diterima dan wajib diamalkan. Wa ba'thul imamil ammal li jibayatiz zakah wa annahu ya'idhu ammalahu wa ulatahu wa ya'muru bitaqwallahi ta'ala wa yu'allimuhum wa yanhahum 'anil dhulm wa yu'arrifuhum su'a 'aqibati wa tanbih 'ala at-ta'lim bit-tadrij qalahu al-musannif. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, yaitu seorang pemimpin mengutus pegawai pengambil zakat, dan bahwasanya pemimpin memberikan nasihat kepada pegawai-pegawai pengambil zakatnya dan memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, dan juga mengajari mereka dan melarang mereka dari berbuat kezaliman, dan mengenalkan kepada mereka buruknya akibat dari berbuat kezaliman, dan memberikan peringatan, ya, agar mengajari dengan cara perlahan-lahan, ya, mengajari dengan cara perlahan-lahan.
Hanya tidak langsung syahadat dulu, sesudah kuat baru sholat 5 waktu, sesudah kuat baru setelah itu bayar zakat. Jadi perlahan-lahan. Tetapi untuk saat sekarang ini apabila orang sudah bersyahadat, 2 kalimat syahadat, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, kemudian setelah itu, qultu wa yabda'u bil ahammi fal aham. Kata penulis kitab Fathul Majid, dan aku menambahkan bahwa hendaknya dalam berdakwah seseorang memulai dari yang paling penting lalu yang penting. Wa'lam annahu lam yadhkur fil hadithi as-sawma wal hajja fa ashkala, atau lam yudhkar fil hadithi as-sawmu wal hajju fa ashkala dzalika ala katsirin minal ulama. Dan ketahuilah bahwa di dalam hadis ini tidak disebutkan perihal puasa dan haji, nggak ada. Cuma 2 kalimat syahadat, lalu setelah itu mendirikan sholat, lalu zakat. Nggak ada puasa dan haji. Maka kebanyakan para ulama mempermasalahkan akan hal ini. Ya, qala Syekhul Islam, ajaba ba'dun nas anna ba'dar ruwati ikhtasara al-hadis. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, sebagian orang menjawab permasalahan ini bahwa sebagian rawi hadis meringkas hadis, walaysa kadzalik, dan itu tidak benar. Fa inna hadza ta'un fir ruwah, maka ini termasuk daripada mencela para rawi hadis. Di anna dzalika inna ma yaqa'u fil haditsil wahid, mithla hadits Wab Abdul Qais. Karena itu bisa terjadi di dalam satu hadis seperti hadis Waf Abdul Qais, haitsu dzakara ba'dhuhum as-siyam. Yang mana dalam hadis utusan Abdul Qais tersebut sebagian menyebutkan tentang puasa. Wa ba'dhuhum lam yadhkur, dan sebagian yang lain belum menyebutkannya. Fa ammal haditsan al-munfasilan falaysa al-amru fihima kadzalik. Adapun 2 hadis yang terpisah, maka perkaranya tidak seperti itu dalam 2 hadis ini. Walakin an hadza jawaban, tetapi tentang hal ini terdapat 2 jawaban. Artinya, kenapa tidak disebutkan puasa, kemudian haji di dalam hadis ini? Ada 2 jawaban. Ahaduhuma anna dzalika bihasabi nuzulil fara'id, bahwa hal itu disebab berdasarkan turunnya kewajiban-kewajiban. Wa awwalu ma faradallahu asy-syahadatain, dan yang pertama kali yang Allah wajibkan adalah 2 kalimat syahadat. Tsummas shalah, kemudian baru salat. Fa innahu amara bis salati fi awwali awqatil wahyi. Sesungguhnya fa innahu umira, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengerjakan salat di awal waktu-waktu ketika mendapatkan wahyu. Walihada lam yuzkar wujubul haji ka'amatil ahadits. Oleh sebab itulah tidak disebutkan kewajiban haji seperti hadis-hadis yang lainnya yang umum. Innama ja'a fil ahaditsil mutaakhirah. Sesungguhnya itu datang di dalam hadis-hadis yang terakhir. Artinya kewajiban haji itu kan datangnya terlambat, yaitu tahun ke-9 Hijriah, maka tidak disebutkan pada waktu keluarnya hadis ini. Karena waktu itu hanya disyariatkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat waktu itu di Mekah, kemudian setelah itu berzakat ya di Madinah. Dan haji terakhir. Nah, itu jawaban yang pertama, yaitu itu sesuai dengan turunnya kewajiban-kewajiban. Sesuai dengan turunnya kewajiban-kewajiban. Al-jawabus tsani, jawaban yang kedua adalah annahu kana yadhkuru fi kulli maqamin ma yunasibuhu. Yang artinya adalah bahwa disebutkan di setiap keadaan yang sesuai dengannya. Keadaan yang sesuai dengannya.
Fa yadhkuru taratan al-fara'id. Kadang disebutkan kewajiban-kewajiban allati yuqatalu 'alaiha, yang dijadikan alasan untuk memerangi atasnya. Kas-shalah waz zakat. Seperti salat dan zakat. Artinya kalau ada kaum yang tidak salat diperang. Kalau ada kaum yang tidak bayar zakat diperang. Wa yadhkuru taratan as-salata was-siyama liman lam yakun 'alaihi zakah. Dan kadang disebutkan salat dan puasa saja, dua, salat dan puasa saja bagi siapa yang tidak wajib atasnya zakat. Karena tidak semua orang diwajibkan atasnya zakat. Tetapi semua yang muslim balik berakal selain wanita yang haid dan nifas diwajibkan atas mereka salat dan puasa. Wa yadhkuru taratan as-salata waz-zakata was-shaum. Dan kadang disebutkan tentang salat, puasa, zakat. Tiga. Imma an yakuna qabla fardhil hajj wa imma an yakuna al-mukhatabu bidzalika la hajja alaih. Baik itu penyebutan itu sebelum kewajiban haji ataupun orang yang diberikan redaksi mereka tidak ada kewajiban haji atasnya. Ya, ini alasan-alasan kenapa sih puasa dan haji nggak disebutkan. Yang disebutkan cuma 3 rukunnya. 2 kalimat syahadat, sholat, dan berzakat. Wa amma salatu waz zakatu falahuma sya'nun laisa lisairil fara'id. Adapun perihal salat dan zakat, maka keduanya memiliki kedudukan ya yang tidak sama seperti kewajiban-kewajiban pada lainnya. Walihadza dzakara Allah Ta'ala fi kitabi al-qital alaihima. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya, dalam kitab Al-Qur'an, yaitu berperang atas orang yang tidak mau bayar zakat dan orang yang tidak mau mendirikan sholat. Li'annahuma ibadatani zahiratan. Karena 2 hal ini, yaitu sholat dan zakat, sholat dan zakat adalah 2 ibadah yang terlihat jelas. Bi khilafis shaum fa innahu amara amrun batin. Beda dengan perihal puasa, sesungguhnya dia adalah perkara yang tersembunyi, min jinsil wudu wal ightisal minal janabah. Dari seperti jenis wudu dan mandi dari junub. Wa nahwu dzalika mimma yu'tamanu alaihi al-abdu, dan yang semisalnya yang diberikan amanah atasnya seorang hamba. Fa innal insana yumkinuhu alla yanwiya as-shauma wa an ya'kula sirran. Sesungguhnya manusia mungkin baginya untuk tidak berpuasa dan dia makan secara sembunyi-sembunyi. Wa kama yumkinu an yaktuma hadatsahu wa janabatahu. Sebagaimana dia mungkin untuk menyembunyikan hadatsnya dan juga keadaan junub. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yudzakiru fil a'malidh dhahirah allati yuqatalun nas atau yuqatilun nasu 'alaiha. Dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan amalan-amalan yang nampak yang orang-orang berperang di atasnya. Artinya kalau tidak sholat maka ini berhak untuk diperangi. Kalau ada suatu kaum yang tidak bayar zakat berhak untuk diperangi. Makanya di dalam hadis hanya disebutkan tentang sholat dan zakat saja. Wa yasiruna muslimina bi fi'liha. Dan kaum orang-orang kalau mengerjakan sholat dan zakat mereka menjadi kaum muslimin. Falihadza 'allaqa dzalika bis salati waz zakati duna shaum. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW membatasi hal tersebut hanya dengan sholat dan zakat di dalam hadis ini. Tidak menyebutkan tentang puasa. Wa in kana wajiban, ya, kama fi ayatai bara'ah nazalat ba'da fardhis siyam bi ittifaqin nas. Meskipun hal itu wajib sebagaimana disebutkan di dalam 2 ayat dari surah At-Taubah yang turun setelah kewajiban puasa dengan kesepakatan ulama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman lam yadhkur fi hadithihi as-shaum. Oleh sebab itulah
Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, tidak Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan di dalam hadisnya tentang puasa, di annahu taba' wa huwa batin. Karena puasa itu mengikuti, ya, dan dia adalah perkara hati. Wala dzakara al-hajja li'anna wujubahu khasun laysa bi'am. Karena dan juga tidak menyebutkan tentang haji, karena kewajiban haji itu khusus, tidak semua orang diwajibkan untuk berhaji, ya, dan tidak untuk umum. Wala yajibu fil umri illa marratan, dan tidak wajib bagi seorang kecuali satu kali saja, ya, bagi seseorang kecuali satu kali saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu akhrajahu ayil Bukhari wa Muslim wa akhrajahu aidan Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang artinya, dan di dalam hadis disebutkan bahwa di dalam kitab Tauhid disebutkan dikeluarkan oleh keduanya. Maksudnya adalah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, kemudian oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan, oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami', dan Imam An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan, dan Imam Ibnu Majah dalam kitabnya As-Sunan. Nah, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tertinggal lagi di dalam bab ini satu hadis. Tetapi kalau saya lanjutkan akan sangat panjang, maka kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Allah mudahkan untuk kita bisa memahami serta mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan via telepon. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. 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 Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Salma. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, Ustaz, mau ditanyakan, mau bertanya terkait mu'alaf, penerima zakat mu'alaf. Jika dia non muslimnya itu, kita tahu dia tidak akan ke Islam gitu ya, tapi kita lihat dia baik gitu dan kita harapkan dia menjadi Islam gitu ya. Apakah kita tetap boleh kasih zakat itu ke dia? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Iya, setiap orang kafir yang diharapkan untuk terikat hatinya dengan agama Islam dan akhirnya diharapkan dia masuk ke agama Islam, boleh untuk diberikan harta zakat. Ya, harta zakat. Dan saya ingin menegaskan bahwa apa bedanya sedekah dengan zakat? Bedanya adalah zakat sedekah yang wajib. Sedangkan sedekah adalah pemberian kepada orang lain berupa harta ataupun jasa yang bermanfaat, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya diperbolehkan memberikan harta zakat kepada orang kafir yang diharapkan dia dapat hidayah masuk dalam agama Islam, atau diharapkan dia menjauh tidak membahayakan kaum muslimin dan semisal. Ini diperbolehkan untuk diberikan harta zakat kepada orang-orang kafir yang ingin dieratkan hatinya kepada Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk pesan singkat yang masuk. Pertanyaan pertama dari Eriska di Lamongan. Bertanya sebagai berikut, Ustaz. Ustadz, sering saya mendengar teman-teman di sekitar kita, setiap mereka menginginkan sesuatu barang atau harta
yang dia suka, baik itu harta mewah atau hal yang membahagiakan hatinya, mereka seringkali bilang seperti ini, Ustadz, disolawatin dululah, siapa tahu nanti Allah kabulkan. Apakah hal-hal seperti ini diperbolehkan atau tidak, Ustadz? Perkataan mengandung kesyirikan atau tidak hal tersebut, Ustadz? Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Adapun permasalahan seseorang menginginkan mobil, lalu dia bersolawat di samping mobil yang dia inginkan untuk dibeli tersebut. Semoga dengan salawat tersebut dia bisa membeli mobil kelak. Maka jawabannya adalah bersolawat atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika ibadah, maka syarat ibadah sampai diterima oleh Allah adalah harus ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itulah ibadah salawat akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta sesuatu, maka dianjurkan kita untuk bersolawat sebagai pelancar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin yang melakukan solawat di sini dan mengatakan tadi solawatin dululah, mudah-mudahan nanti terkabul. Mungkin maksudnya seperti itu. Ya, mungkin maksudnya seperti itu. Tetapi lebih baik dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sebelum berdoa dia bersolawat, lalu dia berdoa kepada Allah apa yang dia minta. Nah, semoga dengan seperti itu lebih sesuai dengan syariat Islam. Jadi tidak datang-datang ke mobil misalkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita. Tetapi dia berdoa, dia bersalawat dulu, kemudian setelah itu dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dikhawatirkan nanti setiap kali menginginkan sesuatu dia hanya bersalawat, tidak berdoa di dalam salawatnya tersebut apa yang dia inginkan. Jadi intinya tidak ada kesyirikan di dalamnya, tetapi lebih baik saat dia melakukan seperti itu, dia dalam rangka berdoa yang diawali dengan salawat dulu, baru meminta apa yang dia inginkan. Karena memang salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah termasuk pelancar dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Abdillah di Kendari yang bertanya, Ustadz, ana pernah mendengar ceramah tentang hukum gambar masjid dan Ka'bah pada sajadah itu tidak dibolehkan, termasuk gambar makhluk bernyawa pada pakaian. Pertanyaan saya, jika kita mempunyai pakaian dan sajadah tersebut, apa yang harus kita lakukan pada pakaian dan sajadah tersebut? Silakan, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada ahibati hafizakumullah ta'ala, ahibati fillah hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu mendirikan sholat di atas sejadah, maka boleh dan sholatnya sah walaupun di atasnya ada gambar masjid, ya, ada gambar masjid, maka sholatnya adalah sholat yang sah. Akan tetapi disyariatkan bagi orang yang sholat hendaklah sejadahnya jauh dari gambar-gambar. Hendaklah karpetnya jauh dari gambar-gambar sampai tidak mengganggu dirinya di dalam sholatnya. Ya, jadi hendaknya sajadahnya itu polos,
dan tidak ada gambar-gambar yang bermacam-macam. Dan semestinya seorang muslim lebih baik melakukan seperti itu. Oleh sebab itulah, ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian di hadapan beliau ada kain yang bercorak, maka beliau memberikan kain tersebut kepada Abu Jahl. Dan beliau berkata, "Inna alama syaghalatni an salati." Sesungguhnya corak-coraknya itu menyibukkanku dari salatku. Yang jelas, seorang mukmin hendaknya dia menjauhi salat-salat di sejadah ataupun alas-alas salat yang bergambarkan. Tetapi pada saat itu kalau ditanya salatnya sah atau tidak, salatnya sah. Tidak mempengaruhi akan kesahan salatnya secara hukum fikih, ya. Cuma dimakruhkan untuk memiliki yang seperti itu sehingga bisa mengganggu salatnya. Adapun kalau seandainya gambarnya adalah gambar makhluk hidup, maka lebih baik maka diharamkan untuk menggambar makhluk hidup, baik itu pada kaos ataupun pada apalagi sejadah, ya, tidak diperbolehkan gambar makhluk hidup. Nah, sekarang di zaman yang begitu canggih ini, kaos kadang-kadang kan bisa di-print, kemudian dia bukan gambar tetapi dia foto. Bagaimana hukum? Maka tetap lebih baik dijauhi untuk ngeprint pada kaos atau pada baju yang bergambar manusia atau makhluk hidup, ya, meskipun dia adalah foto, karena aslinya foto beda dengan menggambar, ya, menggambar seperti melukis. Dan pendapat yang lebih kuat, foto adalah tidak sama dengan menggambar, melukis atau memahat, dan tidak masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW bahwa asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar. Dan fotografi tidak masuk ke dalam hadis ini menurut pendapat yang kita kuatkan. Tetapi lebih baik tetap dijauhi. Kaos atau baju atau jaket ataupun kain atau horden atau apa saja, ya, digambari dengan gambar makhluk hidup, baik gambar itu adalah oretan, lukisan ataupun foto, ya, yang di-print. Sehingga apa bedanya foto dengan lukisan? Kalau lukisan kan memang menggambar, tidak sama persis. Kalau foto kan sama. Ya, saya fotonya begini, bentuk saya dari saya begini, Bapak lihat langsung saya atau melihatnya melalui televisi, ya, dicetak juga seperti ini, tidak ada bedanya. Yang terlarang adalah menyerupai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik meskipun dia fotografi, kemudian dia print di baju, di kaos, di jaket, atau di kain, atau di horden apapun, lebih baik tetap dijauhi jika yang difoto itu adalah makhluk hidup. Apalagi gambar yang menyerupai, bukan yang sama dengan makhluk hidup tersebut. Maka ini lebih dijauhi lagi. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan yang disampaikan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari hadis yang atau dalil yang kedua di dalam bab yang keempat, yaitu bab berdakwah, kewajiban berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan pada dalil yang kedua ini, sisi pendalilannya adalah bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, hendaklah pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah bersyahadat la ilaha illallah. Ini adalah pendalilan yang sangat jelas berkaitan dengan bab, yaitu kewajiban
berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk memulai dakwah di negeri Yaman kepada kaum ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yaitu memulai dengan perkara tauhid, syahadat la ilaha illallah. Dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Perintah dari Rasulullah SAW kepada Mu'adz menunjukkan kepada kewajiban. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita mendakwahkan kepada tauhid sehingga kita benar-benar mengerjakan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.